الفاتحة الصلاة والدعاء إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتبشر برحمه والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعود درجة في جنته ونخص خصوصا من خفة النور لمن اتبع عنها من بسبب الذي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب زدنا علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النور ويا أهل النور بجاه وببركة الأولياء وشهداء الصالحين. أما بعد. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam teriring kehadiran Nabi tercinta Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati sahibul ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang mewakili keluarga, Bapak Imam, Ketua Badan Kamil, Wakil Imam, Bapak-bapak haji, Ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang istimewa pula al-mu'azzin, al-mu'azziyat, para pekabung laki-laki dan perempuan yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Ada satu kisah yang terjadi pada beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu di masa hidupnya seorang ulama besar, seorang wali Allah, yang di masa itu beliau diberi gelar oleh para wali-wali dengan sebutan Sultanul Awliya. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau suatu saat dengan beberapa orang muridnya berjalan di tengah kota. Pada saat beliau dan murid-muridnya berjalan, maka beliau berpapasan di perampatan jalan dengan seorang laki-laki yang sedang mabuk. Dan orang ini memang dikenal sebagai seorang pemabuk, ahlul khamar. Tiba-tiba orang yang mabuk ini melihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berkata dan bertanya kepadanya, "Ya Maulaya, hal Rabbuna qadirun am qadir? Hal Rabbuna qadirun am ghairu qadirin?" Dia katakan, mari. Maulaya, Tuhan, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir? Apakah Allah Tuhan kami mampu atau tidak? Sampai di situ pertanyaannya. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ilmu karamah yang Allah berikan, dia tahu apa maksudnya perkataan ini. Maka beliau hanya menjawab dengan satu kata, "Na'am, qadir." Ya, Allah mampu. Bertanya lagi yang kedua kalinya si pemabuk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya Maulaya, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir? Apakah Tuhan kami mampu atau tidak mampu?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Na'am, huwa qadir." Ya, Allah mampu. Bertanya lagi yang ketiga kali dengan pertanyaan yang sama, "Ya Maulaya,
hal rabbuna qadirun am ghairu qadirin, apakah Tuhan kami mampu atau tidak mampu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir tersungkur dan menangis terisak-isak dengan pertanyaan yang ketiga ini. Muridnya heran dan berkata, ya Maulana, hai guru kami, apa yang membuat engkau sampai menangis hingga beristighfar, bahkan meminta ampun kepada Allah dengan pertanyaan yang ketiga, padahal yang pertama dan kedua sama juga pertanyaan itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya auladi, wahai anak-anakku, kalian tidak diberitahu Allah apa yang dimaksud dengan pertanyaan tadi. Yang pertama dia bertanya, ya Maulaya, hal rabbuna qadirun am ghairu qadir, wahai Tuhan, apakah Allah Tuhan kami mampu untuk menerima taubat dariku yang begitu banyak dosa bergelimang dalam diriku? Maka aku pun menjawab, ya, Allah pasti mampu untuk memberi ampunan sekalipun dosa seluas lautan dan setinggi langit. Pertanyaan yang kedua, dia berkata, ya Maulaya, apakah Tuhan kami mampu untuk menjadikan aku orang yang hina ini menjadi orang yang saleh dan alim seperti Anda? Aku pun mengatakan, ya, Allah mampu. Tapi tidak untuk pertanyaan yang ketiga. Ketika dia berkata, ya Maulaya, apakah Tuhan kami mampu menjadikan orang yang saleh seperti ente menjadi hina sepertiku? Aku pun baru sadar, terkadang seseorang bangga dengan apa yang dia miliki. Jangan pernah merasa berilmu dan merasa lebih saleh dari orang lain, sehingga tanpa Anda sadar. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamul A'tabiyah, beliau mengatakan, zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyinu nafsaka bil ta'ah. Sia-sialah amalmu dengan maksiat, jangan kau hiasi dirimu dengan ketaatan. Ucapan seorang wali besar. Hiasi dirimu dengan maksiat. Saya kasih contoh. Kalau selesai sholat maghrib berjamaah di masjid, merasa hati plong tidak? Plong, karena kewajiban telah selesai. Sebahagian jamaah pulang, sebahagian iktikaf, sebagian tadarus, sebagian berzikir, dan ada satu dua orang yang bercerita dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu isya. Betul tidak? Tapi apa yang terjadi? Ketika datang waktu isya, mereka kerjakan sholat berjamaah, dan selepas itu mereka kembali ke rumah masing-masing, terasa ada beban yang keluar dari hatinya. Begitu yakinnya kita bahwa maghrib dan isya benar-benar dikabulkan dan diterima oleh Allah. Dan itu bagi orang-orang yang dekat kepada Allah itu dosa. Menganggap dan meyakinkan bahwa sholatnya diterima dan pasti diterima. Seorang yang dekat kepada Allah, selepas mengerjakan kewajiban, dia selalu minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim. 3 kali sunnahnya. Artinya, jangan kau merasa kau dengan ibadahnya kau lebih baik dari orang yang tidak ibadah. Jangan ketika engkau jauh dari khamar dan judi, kita merasa kita lebih baik daripada mereka. Tidak. Pertanyaan itu telah dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda yang mulia bisa dijadikan hina oleh Allah dengan kehendaknya. Bukankah Nabi kita mengatakan dalam sabdanya, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Seseorang nanti ketika menemui ajalnya, kematiannya itu akan dilihat sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya beribadah 5 tahun, prasangka buruknya lebih banyak, dia akan mati dengan suuzat. Jangan jadikan amal sebagai tameng untuk memperoleh surganya Allah. Hadis Nabi begitu jelas. Lan yunajjiya ahadun minkum amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa yatagammadani Allah birahmah wal maghfirah. Tidak ada orang yang selamat daripada ancaman siksa Allah, sekalipun dia membawa amal saleh di hadapan Allah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau amal tidak bisa menyelamatkan manusia, berarti engkau juga termasuk. Apa kata Nabi? Sekalipun aku tidak selamat karena amalku, kecuali ampunan dan kasih Allah diberikan kepada aku.
Jadi kita beribadah dan beramal saleh bukan mengumpulkan pahala untuk memperoleh syurga, kata ulama. Kita beribadah dan beramal saleh untuk mengumpulkan sebagaimana bisa kita lakukan hingga kita menyentuh kasih sayang dan ampunan Allah. Itu yang kita cari. Bukankah syaitan dulunya tinggal bersama para malaikat dengan ibadah yang luar biasa di syurga? Tapi tidak ada ampunan dan rahmat, ia dikeluarkan Allah. Jangan pernah merasa kita lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah merasa pujian dan sanjungan akan membuat kita menjadi mulia. Tidak. Itu sebabnya kenapa di yaumil mahsyar ada namanya timbangan hak. Apa itu timbangan hak? Timbangan kebenaran. Mari kita lihat apa kata ahli tafsir tentang timbangan itu. Anda pergi ke Pegadaian, Anda dapat timbangan gram namanya. Anda pergi ke pasar, Anda dapati timbangan kilo namanya. Betul? Anda pergi ke alam mahsyar, Anda dapat timbangan al-haq. Apa itu timbangan al-haq? Timbangan yang mau menimbang dan hanya mau menimbang kebenaran dan tidak mau menimbang dosa. Kata ahli tafsir, contoh, datang satu orang manusia, dia bawa 7 lautan dosa dan 7 lapis langit maksiatnya dia bawa di hadapan Allah. Kemudian Allah katakan, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca kitab amalmu, cukup dirimu yang menjadi hitungan hari ini. Maka ditimbanglah 7 lautan dosa dan 7 lapis maksiat ditimbang dalam timbangan al-haq. Kata Imam Fakhruddin Razi, dia dapati timbangan tidak bergerak sedikit pun. 7 lautan dosa, 7 lapis maksiat, timbangan tidak bergerak. Kata Al-Imam Fakhruddin Razi dalam kitab tafsir Fakhrul Razi, datang satu manusia hanya dengan pahala senyum yang ikhlas, cuma senyum. Dia datang bawa pahala senyum. Kata Allah, timbang pahala itu. Maka saat itu dia melihat timbangan bergerak. Hadis Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau remehkan amal yang kecil, sekalipun itu hanya senyummu yang tulus kepada saudara. Jelas? Dalam ayat Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Seberat debu kebajikan kau bawa, kau lihat timbangan bergerak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat debu sekalipun kau bawa keburukanmu, apalagi timbangan tidak mungkin bergerak. Mengapa ibu? Mengapa saudara-saudara? Amal buruk tidak ada beratnya, tidak punya bobot. Jangan tunggu nanti di yaumil mahsyar. Di dunia kita bisa lihat buktinya. Anda orang mulia, Anda orang kaya, Anda orang terpandang, Anda mempunyai kedudukan, harta berlimpah, katakan seperti itu. Tapi akhlakmu, kata-katamu, perilakumu tidak seindah itu. Di depan orang memuji, di belakang orang mencela, karena memang keburukan tidak ada nilainya. Tapi Anda bukan siapa-siapa. Anda orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Tapi akhlakmu, tindak tandukmu, ucapanmu, hingga hatimu bersih. Kapan dan di mana saja pujian akan datang walaupun engkau tidak mendengar. Karena memang amal kebaikan berat berkesan di hati manusia. Itulah timbangan al-haq. Saya paham. Berikut yang terakhir. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, ingat. Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah mengingatkan manusia betapa manusia harus bersyukur. Bunyi ayatnya begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Oke. Allah yang keluarkan kalian dari perut ibumu
bukan dokter. Allah yang keluarkan kalian dari perut ibumu, kata Allah. Dan kala itu kau tidak tahu tentang apapun. Maka Allah bilang, sebelum engkau kami keluarkan dari rahim ibumu, kami jadikan pendengaranmu satu, penglihatanmu banyak, pendengaranmu banyak, pendengaran satu, penglihatan banyak, dan hatimu juga banyak. Karena Allah menggunakan kata sam'a yang artinya mufrad, tunggal. Tapi pada berikutnya wal absar, jamak, penglihatan. Dan yang ketiga wal afidah, hati. Ulama bingung dalam kaidah bahasa Arab, bila satu kalimat itu tunggal, maka kalimat berikutnya juga harus tunggal. Tidak boleh ada tunggal diikuti oleh jamak. Jadi paham? Kalau yang pernah sekolah fiqih pasti paham. Dicari jawaban, ternyata didapat informasi Allah. Manusia boleh 1000 orang hadir di ruangan ini, tapi kalau saya jatuhkan aqua ini, maka kita sepakat yang jatuh adalah aqua walaupun tidak melihat. Karena pendengaran kita akan jadi sama, satu kata Allah. Tapi akan berbeda bila 1000 yang hadir melihat dari tempatnya masing-masing. Ada yang mengira aqua, ada yang menduga mineral, ada yang menduga gelas, ada yang menduga beraneka macam. Mengapa demikian? Karena manusia melihat orang selalu berbeda-beda. Allah gunakan kata jamak. Apalagi hati, 100 manusia yang melihat kita, akan ada 100 perasaan. Maka Allah gunakan jamak pada ayat itu. Allah mulai dulu dengan telinga, kemudian Allah katakan dengan mata, kemudian dengan hati. Tapi mari perhatikan pada Quran surah Al-A'raf ayat 179, tadi An-Nahl ayat 78, ayat 179 Quran surah An-Nahl, Allah mengatakan begini, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Telah kami siapkan bahan bakar api neraka itu kebanyakan dari manusia dan dari jin bahan bakarnya. Kenapa? Karena Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama tadi pendengaran, nah hati itu yang terakhir. Tapi pada ayat Al-A'raf 119 Allah dahulukan hati dulu, baru kemudian penglihatan, baru terakhir pendengaran. Terbalik. Apa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ketika manusia lahir, akil balik telah ia capai, menjelang remaja hingga dewasa, banyak orang dia pergauli, banyak perbuatan dia lakukan, maka tiba-tiba pendengaran menjadi tuli, sehingga tidak mau mendengar nasihat, tidak mau melihat kebenaran, apalagi merasakan derita orang. Maka Allah dahulukan kata hati, karena kebanyakan manusia sudah hilang perasaannya ketika sudah akil balik. Dua ayat ini Allah memberi informasi dua hal. Yang pertama tentang fungsi dan peranan panca indera, dan yang kedua tentang fungsi yang harus digunakan agar panca indera diridhoi oleh Allah. Jadi paham? Jadi paham, Bu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.